Acara selanjutnya, pemaparan kilas balik jejak langkah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana selama pandemi COVID-19 oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kepada Bapak Dekan, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Rektor, Bapak Ketua Senat UNUD, para undangan yang hadir secara offline maupun seluruh undangan yang hadir secara virtual. Perkenalkan saya menyampaikan kilas balik derap langkah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di era pandemi COVID-19. Saya akan awali di awal 2020, kemudian kita berjalan di perjalanan selama 2020 dan menuju BKFK yang sekarang. Sebenarnya dari BKFK ke BKFK sudah 1 tahun kita berada di situasi pandemi COVID. Bapak Ibu, ini adalah seluruh kerabat kerja kami di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Ya. Jadi para wakil dekan, koordinator program studi, ketua departemen, ketua unit semua. Ini yang gagah dan nan meriah, ini semua lengkap hadir. Nah, inilah para penggawa dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kami memintanya merajut kasih membangun negeri, berbakti pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kami ingin inilah bahwa bakti kami kepada negara, NKRI ya. Jadi merah putih. Kalau di Bali, merah putih, bendera ditiangi. Nah inilah, semangat merah putih, semangat kebangsaan, menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kami awali di Januari 2020, kami mengantarkan 2 guru besar ya, yang mendapatkan jabatan sebagai guru besar, yaitu Profesor Dr. Ketut Swego dan Profesor Dr. Yoyan Putu Sutiteyase. Jadi beliau dikukuhkan bulan Januari 2020. Jadi kita akan melihat berapa capaian kita di 2020 Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita BKFK, Bapak Ibu lihat betapa gagahnya, walaupun kita agak maju sedikit perutnya mungkin sekarang sudah pada mundur semua nih. Ya, kita memperingati BKFK ke-58. Ini flashback kita setahun lalu. Saya sengaja hanya mengambil gambar sedikit, sebenarnya banyak sekali gambar yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, ini juga dukungan dari para dekan ya. Para dekan yang hadir pada saat BKFK ini menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga besar UNUD itu adalah satu. Nah, kunjungan silaturahmi Bapak Kapolda Bali tanggal 13 Maret, sehari sebelum saya pengukuhan sebagai guru besar, kita banyak berbicara mengenai bagaimana langkah-langkah penanganan COVID-19 pada waktu itu. Bapak Irjen Pol Petrus Golose sempat hadir ke Fakultas Kedokteran, kita berbicara mengenai strategi ke depan bagaimana menangani COVID-19. Pada waktu itu belum begitu marak, ya, karena masih kasusnya masih slow down itu. Pak Kabid Dokes juga ikut hadir ya waktu itu, menemani beliau. Tanggal 13 Maret, tanggal 14 Maret kembali Fakultas Kedokteran, ya, mendapatkan kesempatan pengukuhan 3 guru besar. Nah, ini adalah aksi tanggap dan penyebaran COVID-19. Ya, ini kami melakukan langkah-langkah penanganan COVID-19, bagaimana secara bersama-sama mengedukasi pegawai, staf untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita sudah mulai di 17 Maret kalau tidak salah, Bu Rektor menerbitkan kebijakan WFH itu tanggal 16 Maret, Bu. 16 Maret kita mulai di Universitas Udayana. 17 Maret kami sudah melakukan aksi tanggap cegah COVID-19. Baik dengan senam pagi tujuannya untuk meningkatkan imunitas, kemudian bersih-bersih, kemudian sosialisasi bagaimana melakukan protokol kesehatan. Kemudian tanggal 17 Maret, ya, saya didampingi juga oleh Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Dr. Mandi Janurago. Kita rapat di BPBD Provinsi Bali yang dipimpin oleh Sekretaris Satgas pada waktu itu untuk pembahasan penanggulangan COVID-19.
Di sini kita pada awalnya juga mempersiapkan kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI). Bagaimana kita melakukan screening, kemudian isolasi. Sehingga pada waktu itu kita bisa bersama-sama menekan laju COVID-19 di Bali. Ini kita masih belum pakai masker waktu itu ya, belum pakai masker. Ini baru awal langkah-langkah kita bagaimana mengantisipasi kedatangan para pekerja migran Indonesia. Kemudian telekonferensi dengan Dirjen Dikti, saya bersama-sama dengan Bapak Direktur Rumah Sakit UNUD ya, bagaimana kita menyiapkan untuk penanganan COVID-19 ke depannya, termasuk juga kebutuhan yang diperlukan oleh Rumah Sakit Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran untuk mengantisipasi keadaan itu. Nah, ini rapat telekonferensi kita lakukan di sore hari ini. Kenapa sore hari rambut dan muka udah mulai kucel semua nih? Ya, sama dengan Bapak Dirjen Dikti pada waktu itu kita telekonferensi. Kemudian tanggal 27 Maret kita sudah mulai menerima bantuan dari Satgas COVID-19 dari Universitas Udayana. Bu Rektor, terima kasih Pak Ketua Senat. Niki tim Satgas menyerahkan bantuan yang kita distribusikan untuk para tenaga medis kami, para residen, untuk bertugas melaksanakan pelayanan. Saya didampingi oleh tim Satgas saya dari Fakultas Kedokteran ini, beliau yang berbaju kuning ini. Beliau memang jarang mau muncul ya, padahal aktif sekali dan tindakannya bergerak kemana-mana. Kalau di ini gerakannya kemotaksis, lagis ya, gerakan tanpa bola. Ternyata setelah saya evaluasi, ternyata ada andang-andang di kaki kanannya, sehingga memang sulit dipegangnya. Nah, ini persiapan Rumah Sakit UNUD sebagai rumah sakit rujukan COVID. Jadi setelah ada berita dari Bu Rektor, bahwa dari Bapak Gubernur kita ditugaskan untuk menyiapkan Rumah Sakit UNUD sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, kami melakukan peninjauan lapangan bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kita mengecek kesiapan bersama Ketua ID juga pada waktu itu ya, dan Persi di ruang pertemuan Rumah Sakit UNUD tanggal 30 Maret. Jadi Maret itu kita udah mulai disibukkan dengan persiapan. Nah, ini video conference yang dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritim dan Investasi. Ini saya juga sempat kena tegur karena tidak mengangkat telepon pada waktu itu. Jadi waktu itu beliau menugaskan kami di Fakultas Kedokteran untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam penanganan COVID di Bali. Waktu itu kami mengusulkan untuk alat real time PCR ya, kemudian APD, ventilator, dan X-ray mobile. Bu Rektor juga pada waktu berkesempatan juga menulis surat untuk permohonan bantuan ini, dan kita dipenuhi permohonan kami, kita diberikan real time PCR sebanyak 2 buah. Ini juga penugasan dari Ibu Rektor, real time PCR sudah kita operasionalkan, kemudian di Rumah Sakit UNUD untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Ini kalau tidak salah rapatnya malam-malam ini. Nah, kemudian tanggal 4 April penerimaan bantuan dari Fakultas MIPA. Terima kasih Bu Dekan MIPA dan Bapak Dekan Kelautan Pariwisata ya atas bantuannya untuk tenaga medis baik berupa hand sanitizer maupun sarung tangan. Jadi kesempatan ini di ulang tahun saya ucapkan terima kasih kepada dekan-dekan di lingkungan Universitas Udayana yang sudah ikut berkontribusi untuk teman-teman kami yang bertugas di lapangan juga hadir. Pak WD1, WD2 ya hadir, WD3 ini kami lengkap ini. Lengkap ya, Pak WD1, WD2, WD3. Jadi lengkap kita. Kita selalu berusaha untuk hadir bersama-sama dalam setiap event. Ini video konsul dengan Bapak Menteri, Mas Nadiem, dalam rangka hibah APD penanganan COVID-19 untuk RSPTN se-Indonesia. Saya kira sampai sekarang kegiatan itu masih ya, Bu, ada ya, baru-baru ini juga kita menerima dan kita distribusikan ke RSPTN maupun ke rumah sakit salah untuk tenaga residen kami yang dan senior yang membantu dalam pelayanan COVID-19. Lalu kami mulai melakukan kolaborasi keluar. Saya mengumpulkan masker ya, waktu itu kami bersama-sama dengan di cabang dan pasar, di saat tantang ini di cabang nih, apa ya kita ada kontribusi nggak untuk penanganan COVID. Waktu itu ketua di cabang dan pasar menyanggup baik rencana itu, akhirnya kami bersama-sama dengan ID cabang dan versi
waktu itu menyumbangkan 1.000 masker dari ID Sabang, 2.000 masker dari FK UNUD yang diteruskan oleh bapak-bapak dari kepolisian untuk anggota masyarakat. Inilah salah satu bentuk kepedulian. Jadi ini bagian dari Dharma perguruan tinggi ya, ini pengabdian masyarakat ini. Nah, mahasiswa kami juga tidak mau kalah dengan guru-gurunya, Pak Ketua Senat, Bu Rektor. Mereka juga, apa sih yang bisa saya lakukan gitu? Masa saya harus stay at home gitu? Mereka membuat e-flyer untuk edukasi masyarakat tentang COVID. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di bawah komandannya Bapak Wadah 3 yang sudah mengiliki mahasiswa sehingga mereka membuat e-flyer yang disebarkan secara virtual juga bagian dari pendidikan. Ada hal yang menarik. Bengkong gitu ya. Ini bengkong. Bagaimana kita mulai membuat masyarakat supaya sadar bahwa COVID ini berbahaya. Nah, bersama-sama mereka melakukan edukasi dengan berbagai teknik dan bahasa. Ya, terima kasih sekali pada mahasiswa kita, walaupun mereka masih dalam tahap belajar, mempunyai kepedulian sosial yang luar biasa. Ini adalah modal dasar untuk menjadi pemimpin ke depannya. Nah, ini hasil-hasil karya mahasiswa. Sebenarnya kalau mau mungkin banyak sekali ya, jadi saya hanya ambil beberapa sampel aja. Nah, ini kembali rapat koordinasi kesiapan Rumah Sakit UNUD sebagai rumah sakit rujukan yang dihadiri oleh Dewan Pengawas. Ya, Pak Prof. Bakto banyak memberi masukan pada waktu itu bagaimana kita menyiapkan tenaga medis kita termasuk residen yang akan bertugas di Rumah Sakit Universitas Udayana untuk tetap menjaga safety. Safety buat petugas dan safety buat mahasiswa atau residen dan safety buat pasien. Sehingga pada waktu itu kita putuskan bersama, setiap yang akan bertugas harus dilakukan X-ray, harus dilakukan pemeriksaan swab sehingga mereka atau rapid sehingga mereka semua aman dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Nah, ini adalah penerimaan bantuan dari keluarga alumni Universitas Gajah Mada, ya, komunitas komisariat dari Universitas Udayana. Jadi para dosen yang alumni Universitas Udayana yang juga menjadi staf di UNUD juga peduli kepada kita di tanggal 13 April 2020. Jadi tidak ada hari tanpa pergerakan. Ini yang saya terus terang salut kepada seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran Udayana. Mohon tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini penerimaan bantuan APD Cover All dan Hazmat dari PT Satnawa Excellent Capital. Kami tidak tahu, tidak mengenal, ya, tapi ada sumbangan ya kita terima dan kita teruskan. Terima kasih kepada PT Satnawa Excellence Capital yang sudah berkontribusi untuk penanganan COVID-19. Dan ini semua sudah kami salurkan baik ke RSPTN UNUD maupun ke Rumah Sakit Sanglah. Karena mereka yang bertugas di lapangan. Ini penerimaan bantuan dari Fakultas Teknik. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Teknik ya. Ya, sudah memberikan kami juga bantuan ya. Jadi kepedulian teman-teman dari fakultas lain di Universitas Udayana cukup besar ya kontribusinya. Jadi ini artinya bahwa teposoliro dan kebersamaan kita cukup tinggi di Universitas Udayana. Ini merupakan modal yang kuat untuk kedepannya bisa membangun Universitas Udayana ke depan menjadi lebih maju. Ini penyerahan APD kepada RSUP Sanglah. Ibu Rektor berkenan hadir pada waktu itu langsung menyerahkan kepada Bapak Direktur Utama ya APD. Nah, ini juga untuk kelancaran tugas-tugas kemanusiaan yang kita lakukan. Pada waktu itu saya sering dikomplain oleh koordinator program studi. Ketidakadaan N95, ketidakadaan masker, bedah dan sebagainya. Tapi untunglah Tuhan melihat dan mendengar banyak sumbangan sehingga bisa untuk melindungi adik-adik kita yang melaksanakan tugasnya. Nah, ini kerjasama kami dengan Kodam 9 Udayana. Pada waktu itu kami menyerahkan bantuan masker ya. Ini dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, Bapak Dekan FISIP, kemudian Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Ibu Dekan Fakultas MIPA. Jadi dari sekian fakultas juga berkontribusi. Nah, ini juga merupakan suatu kebanggaan. Kolaborasi ini luar biasa. Seluruh fakultas mempunyai atensi yang luar biasa untuk masyarakat kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan yang sudah berkenan bersama-sama dengan kami ya berkolaborasi dengan Kodam 9 Udayana, tentu tidak lepas dari sentuhan Bapak Kakesdam. Terima kasih Pak Kakesdam yang sudah selalu membantu kami dalam berinteraksi dengan institusi.
Nah, ini adalah rapat evaluasi pelayanan COVID yang sempat dihadiri oleh Ketua Harian Satgas COVID, ini Bapak Dewa Madindra, Bapak Sekda Provinsi Bali. Kita melakukan rapat evaluasi termasuk pengecekan kesiapan RT-PCR untuk di Rumah Sakit UNUD. Ini masih terbungkus plastik ya, ini waktu kita cek. Ada Prof. Tuti juga hadir ya. Banyak senior-senior yang turun gunung. Terima kasih kepada para guru besar yang sudah ikut bersama-sama dengan kami untuk menyiapkan pelayanan dan penanganan COVID-19 di Rumah Sakit UNUD. Ini rapat koordinasi persiapan PCR di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Warmadewa. Jadi kami sempat hadir ke sana bersama-sama membangun negeri ini. Jadi tidak ada yang kita bisa lakukan kalau kita tidak perkuat dengan kolaborasi. Jadi kami pun ke FKIK Unwar untuk bersama-sama bagaimana mengatasi COVID-19 ini. Jadi ini merupakan satu bentuk kerjasama dan pengabdian masyarakat juga. Mudah-mudahan kita ke depannya tetap bisa bersatu. Ini penyerahan sumbangan kepada RS UNUD ya. Itu ada 2 koli ya, diterima oleh Dr. Utara dan Dr. Alit. Nah ini kesiapan operasional pemeriksaan PCR COVID-19. Saya sempat menjadi provokator di sana, memprovokasi petugas-petugas di sana, termasuk juga kita melibatkan tenaga dari FK Undiksa, Bu Rektor. Jadi kami juga teman-teman dari FK Undiksa juga ikut bersama-sama dengan kami di samping teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk bersama-sama memberikan layanan di Rumah Sakit UNUD. Ini di awal-awal pandemi COVID, sinergitas kita luar biasa, melibatkan semua unsur. Nah, ini saya lagi memompa semangat adik-adik kita untuk tetap semangat dalam melaksanakan pelayanan. Nah, ini peresmian lab PCR tanggal 6 Mei oleh Bapak Gubernur, ya, merupakan suatu kebanggaan dan kita bisa mempunyai lab PCR yang memadai sehingga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat bangsa dan negara. Jadi terima kasih pada Bapak Gubernur Bali, Bapak Ketua Harian Satgas, sekaligus Bapak Sekda dan Bapak Kaditpes yang telah memberi kepercayaan kepada Ibu Rektor dan seluruh jajarannya termasuk kami di bawahnya bersama-sama untuk memajukan Rumah Sakit UNUD ini. Prof. Purwo tetap semangat beliau ya. Beliau tetap semangat dan selalu hadir di setiap event yang bersinggungan dengan Rumah Sakit UNUD. Terima kasih Pak Direktur. Nah, ini sumbangan dari Angkatan Double Helix. Jadi semua kami catat ya, tidak ada yang tidak kami catat. Terima kasih kepada alumni. Jadi alumni jadi ini merupakan luar biasa ya. Kekeluargaan kita luar biasa. Semua ingin berperan, semua ingin berpartisipasi. Nah, ini menjelang penerapan aturan pembatasan kegiatan masyarakat PKM di Denpasar, kami juga diundang, Bu Rektor, Pak Ketua Senat, izin kami juga hadir di pertemuan itu, diundang oleh Bapak Wali Kota untuk bagaimana kita menyiapkan pelaksanaan PKM di Kota Denpasar dan minta masukan. Kebetulan saya juga ikut di tim Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Ini webinar pendidikan dokter PPDS di tengah pandemi COVID, karena kebetulan saya adalah Ketua Divisi Pendidikan Spesialis di Asosiasi Pendidikan Seluruh Indonesia, ya, saya di pengurus pusat. Saya diminta sebagai narasumber bersama-sama dengan Prof. David dari Universitas Erlangga mengenai webinar pendidikan dokter spesialis, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana proses pendidikan kita yang dulunya luring harus menjadi daring dengan tanpa mengurangi kompetensi anak didik kita. Ini donasi sembako. Kami mengetuk hati nurani para dosen FK UNUD. Terima kasih. Ini kita memberikan sembako untuk para pedagang dan buruh tukang suwun ya di Pasar Badung. Ini kami turun tidak hanya untuk dekan aja ini ada Dr. Megadano. Mana Dr. Megadano? Tepuk tangan untuk Dr. Megadano yang aktif selalu ya. Dr. Ketut Suwarto juga ya. Jadi kalau penglingsir udah turun, saya pasti harus turun. Malu saya kalau tidak turun ya. Kemudian pemberian bantuan untuk pegawai kontrak. Jadi kita tidak hanya keluar aja ke dalam juga. Ya, untuk pegawai kontrak, petugas keamanan, satpam di lingkungan kampus Sudirman ya. Kemudian pada petugas kebersihan termasuk cleaning service ISS yang di sini pun kami sentuh dengan bantuan sembako yang sumbernya adalah merupakan donasi dari para dosen. Jadi saya terima kasih banyak kepada para dosen yang berkenan mengulurkan sebagian dari
rezekinya untuk kita bersama. Nah ini tanggung jawab jadi dekan ini. Kalau ada residen sampai masuk terpapar dan dirawat, karena saya juga harus menyentuh mereka. Jadi saya melakukan visiting virtual. Ini mungkin juga bisa jadi role model untuk telemedicine nanti ke depannya. Jadi saya harus memompakan semangat kepada adik-adik saya yang sudah berjuang di garis depan, menangani pasien, dan saya selalu berusaha untuk menyapa mereka, bahwa tidak hanya dalam keadaan suka, tapi dalam keadaan mereka sakit pun harus kita sapa. Dan ini lumayan membangkitkan imun ya, mereka yang sempat sesak dan sebagainya sudah. Bahkan ini anak buahnya Prof. Wiryana ini sampai 4 kali kalau nggak salah sudah masuk ini ya. Ini tahan banting nih beliau nih, ya Dr. Esther ini tahan banting. Jadi saya tahu betul riwayat residen kita yang terpapar. Ini mohon maaf ya, ada residen anak, banyak sebenarnya foto-fotonya, cuman nanti dibatasi waktu, saya sedikit saja yang saya tampilkan. Ini penyerahan bantuan untuk Yayasan Asuhan Tuam Asi ya di Panti Asuhan, kemudian sembako juga ya, kami bersama-sama turun ini. Lihat nih Pak WD3 nih ya, ada program studi kita, Dr. Wiargita, Dr. Suharto yang ikut tengah-tengah kita bersama-sama. Ya ini memang baju saya agak longgar ini ya, karena tidak tahu apa kainnya melar atau badan saya yang mengecil. Nah ini kita ke nelayan di Sanur ya, kami juga memberikan bantuan sembako bersama-sama dengan kalau tidak salah dari Migas nih ke Pak Dewa ya, keluarga dari Migas ya Pak satu ya, kita ke sana bersama-sama dengan Migas memberikan donasi sembako juga. Nah itu Yayasan Panti Asuhan Dria Raba ya, Dria Raba sebelah ini juga kami sasar. Nah ini sumbangan dari APD dari Angkatan 93 dari Bucinator. Terima kasih pada Bucinator, tepuk tangan untuk Bucinator. Kalau ada di sini Bucinator ya, ada face shield, ada baju hazmat ya, masker N95 ya, kami terima dan sudah kami teruskan ke petugas medis kita. Donasi masker untuk dosen dan tenaga pendidikan di EPTA ya. Ini kepada dosen dan pegawai pun kami berikan masker kain pada waktu itu. Nah, ini donasi masker untuk ID Denpasar. Dan saya disumbang balik sama ID Denpasar, diberikan beberapa tempat cuci tangan itu dari ID Denpasar. Nah ini dia, donasi wastafel dari ID Cabang Denpasar. Mungkin kita taruh sana di Pasca satu Pak, dua ya di Pasca Sarjana. Jadi kami pun tidak hanya memikirkan diri kami juga bagi juga untuk tempat yang lain. Ini artinya kebersamaan. Itu 2 Juni. Masih lama ini, saya cepat-cepat aja. Ini virtual meeting dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali ya. Karena banyaknya tenaga yang terpapar, apa langkah-langkah kita. Pada waktu itu saya mengusulkan untuk redesain pelayanan, redesain pendidikan. Ya pelayanan, ya, kita harus mulai merubah bagaimana pola pelayanan kita. Kemudian ini webinar menyongsong penerapan tatanan baru, new normal di Universitas Udayana. Kesempatan saya diberikan Pak Ketua Senat waktu itu menugaskan saya menjadi pembicara. Terima kasih Pak Ketua Senat atas kepercayaannya. Sebenarnya kami sudah bersikap ini, begitu bahwa Universitas Udayana akan memasuki era tatanan kehidupan baru di kampus, maka semua prodi saya tugaskan untuk membuat buku panduan. Karena pendidikan kita akan berubah sistemnya jadi daring dan luring itu menjadi combine, jadi hybrid. Jadi semua program studi sudah menyiapkan ini, Bu Rektor, Pak Ketua Senat sekaligus sebagai laporan. Jadi tidak ada satupun prodi kami tidak membuat ini. Terima kasih kepada koordinator program studi, tepuk tangan untuk mereka, para penggawa-penggawa kami yang begitu cepat tanggap ya, tidak perlu waktu lama, begitu perintah langsung dijalankan dengan baik. Ini buku-buku panduan mereka, ada 33 prodi yang kami miliki. Ini semua membuat buku panduan di masing-masing prodi. Saya terima kasih sekali karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Termasuk S2 dan S3, jadi semua membuat buku panduan. Nah ini adalah webinar Preparing for the New Normal Maternity Nursing Perspective ya. Nah, dilakukan oleh program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse. Jadi tidak hanya kedokteran, keperawatan juga andilnya luar biasa ya. Terima kasih pada teman-teman di Prodi Keperawatan. Ini webinar dengan pendidikan dokter gigi pada masa pandemi COVID ya. Topik pendidikan dokter gigi pada masa pandemi bagaimana? Karena ini paling mudah terpapar juga
dokter gigi nih. Jadi kita juga menyiapkan betul bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Ini donor darah TBM dan Naruta. Mahasiswa juga enggak mau kalah nih sama dosennya nih. Bikin juga kegiatan donor darah. Salut buat BEM. Mana BEM? Tepuk tangan untuk BEM. Ya, TBM dan Naruta. Jadi Bu Rektor, Pak Ketua Senat, untuk diketahui bahwa TBM ini dibentuk pada waktu saya menjadi Ketua Senat mahasiswa, Pak. Jadi sampai sekarang masih eksis. Ya, saya Ketua Senat mahasiswa periode 91, tapi 91 saya akhirnya keduluan tamat, jadi belum. Jadi pada waktu itu kita membentuk tim bantuan medis, saya latih dengan Brimob waktu itu, Pak Kabid Dokes, kita latihannya di Pantai Gumice, kemudian lakukan long march dari Gumice sampai di sini, baru kita dapatkan bahwa dia menjadi anggota TBM, dengan latihan fisik dan latihan keterampilan. Itu kita telah lakukan tahun 90, salah. Nah sampai sekarang dan masih eksis TBM Janar Duta. Nah ini kunjungan Bapak Danrem, Satu Dampika Wirasatya dengan Bapak Kakesdam untuk mengecek kesiapan dari lab PCR ya Pak Kakes waktu itu, dan juga persiapan plasma konvalesen waktu itu ya. Nah ini kami melaksanakan pertama kali donor plasma konvalesen bekerjasama dengan PMI di UTD PMI Rumah Sakit Umum Sanglah dan Pasar. Ya. Ini kolaborasi kami dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Sanglah, kemudian ada Ketua PMI, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Persi. Jadi kita langsung ngecek dengan Pak Kepala Dinas di kesiapan, dan ini adalah salah satu residen kita yang menjadi pendonor pertama untuk plasma konvalesen. Terima kasih kepada residen Prodi Paru, ya, orang yang berada di garis depan langsung menjadi pendonor. Ini webinar optimalisasi pelayanan dan dukungan berisi pada perawatan penderita COVID. Ini penyerahan 450 buku, ya kami diberikan sumbangan dari PT Intisari Sains Medis untuk FK UNUD tentang buku terapi plasma konvalesen yang dibuat oleh tim teman-teman kami di Rumah Sakit UNUD, dicetak oleh PT Intisari Sains Medis dan disumbangkan. Jadi kami modalnya hanya modal satu aja. Jadi ini banyakkan sumbangan dari, karena cuma bisanya adalah mengetuk hati nurani. Ini juga leaflet ya untuk terapi plasma konvalesen. Jadi semuanya kami siapkan untuk edukasi. Ini penyerahan buku dia sebagai kado dari Fakultas Kedokteran yang diterima oleh Bapak Sekda Provinsi dalam rangka ulang tahun pemerintah Provinsi Bali. Kami menyampaikan buku pedoman terapi plasma konvalesen dan buku penanggulangan COVID berbasis desa dan desa adat di Bali yang diterbitkan dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Bali yang dihasilkan oleh teman-teman kami di Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, Bu Dr. Sawiti, Dr. Pandi Janurage, dan kawan-kawan. Terima kasih ya, bukunya ini sudah diupdate, bahkan sudah keluar edisi kedua. Ini yang edisi pertama. Ini donor plasma dan donor rutin yang kita selenggarakan bersama-sama dengan jajaran Korem 163 Wirasatya dan Kepolisian Daerah Bali, dihadiri oleh Bapak Kapolresta pada waktu itu dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Ini audiensi dan silaturahmi FK UNUD, ID Bali dan Dinas Kesehatan ke Kodam 9 Dayana. Waktu itu Pangdamnya sudah berganti, sekarang waktu yang ini Pak Mayor Jenderal Kurnia Dewantara. Kemudian apresiasi bidang kesehatan untuk Kodam 9 Dayana yang diterima oleh Bapak Pangdam, diserahkan oleh Ibu Rektor, kemudian dari kami, dari Fakultas Kedokteran, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi dan di wilayah. Ini adalah guru besar yang dikukuhkan di bulan September ya, ada dua lagi. Jadi setahun ini di 2020 ada 3227 guru besar. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini merupakan percepatan pertambahan SDM. Nah, saya mendapatkan penghargaan juga dari Panglima Kodam akan dengan kerjasama kita dalam mendorong dana plasma konvalesen sebagai salah satu penanggulangan COVID-19. Ini saya ditugaskan oleh Ibu Rektor ini sebagai pembicara ya dalam webinar internasional tentang peningkatan kerjasama riset dan pendidikan Republik Indonesia Amerika Serikat COVID-19 Medical Latest Research. Jadi ini saya penugasan dari Ibu Rektor, sudah saya laksanakan Bu dengan baik. Terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian
sehat jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru. Kembali saya diminta oleh teman-teman di psikiatri untuk menjadi salah satu narasumbernya di bulan Oktober. Ini apresiasi kesehatan pada Kapolda Bali, ya sekaligus melepas beliau karena sudah mengakhiri masa tugasnya di Polda Bali, bahkan hampir satu gerbong itu semua dimutasi, ya Pak Kapolda maupun Pak Wakapolda. Ya, kemudian pengabdian masyarakat dan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, Gebergermas di lingkungan Pura Pengelukatan Pancoran Solas. Oh, sampai tempat melukat pun kami ikut, Pak Ketua Senat, Bu Rektor, itu dihadiri oleh Bapak WD1 ya. Waktu itu terima kasih Pak WD1 sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini Pak WD1 dengan pakaian adat Madionya ini ya. Nah, ini optimalisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi pasien COVID. Kembali kami bersama-sama dengan Dinas Kesehatan melakukan rapat koordinasi. Karena makin banyaknya kasus, kemudian tempat isolasi sudah makin berkurang, nah kita selalu mengadakan rapat koordinasi. Ini bentuk sinergitas, kemudian peresmian laboratorium PCR di Rumah Sakit Bayangkara. Pak Kabidokes, terima kasih kami diundang juga di sana. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat bangsa dan negara. Ini rapat koordinasi mengenai vaksinasi dan optimalisasi layanan COVID-19 ya, dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kemudian vaksinasi nakes, jadi saya dari vaksin, Pak WD1. Ini sayang wajahnya agak berpaling Pak WD1, saya cuma dapat fotonya ini Pak, saya ada tampak depan, ini tampak samping, kalau di X-ray ini potongan sagital ini. Ini ya sagital atau oblik ini ya. Kemudian ini WD2, potongan sagital, kalau ini kayaknya potongan pasrah ini. Karena selalu memikirkan kira-kira timbul kipi lah gitu. Tapi syukur beliau tetap sehat ya. Ternyata takut juga nih Pak WD3 imunisasi ini. Karena kesempatan bersama tempat gagal ya Pak ya, karena tensinya tinggi. Jadi beliau stres juga. Nah ini pengiriman bantuan tenaga peserta didik Presiden ke tempat karantina. Jadi diminta oleh Pemprov untuk membantu Presiden kami untuk di tempat-tempat isolasi untuk melakukan screening. Jadi kami selalu mensupport pemerintah daerah ya, untuk pelaksanaan kasus-kasus penanganan COVID-19. Ini pengabdian masyarakat di Desa Seraya Tengah bersama-sama adik-adik mahasiswa. Ya, ternyata banyak yang belum tahu bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar. Ya, kami pun terjun di daerah-daerah pinggiran, sekaligus juga memberikan bantuan sembako dalam rangka ulang tahun BKFK yang ke-59. Kemudian rapat penguatan penanganan COVID-19. Kemudian saya adalah koordinator tim ahli di Satgas COVID Provinsi Bali, ya, menjadi narasumber di sana untuk rapat koordinasi yang hadir pada waktu itu, Pak Kabidokes juga hadir pada waktu itu. Ini adalah leaflet ajakan mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Jadi, ayo vaksinasi. Ya, jangan bilang tidak perlu vaksinasi ini, justru ayo vaksinasi. Karena ini adalah salah satu bagian bagaimana kita untuk mencegah penularan COVID-19. Bahkan kami sempat membuatkan leaflet ini, ya kolaborasi antara TNI Polri, akademisi, dalam hal ini Universitas Udayana yang representasinya dari Fakultas Kedokteran, karena teknis medisnya lebih banyak di kami, bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Inilah rangkaian peringatan HUT BKFK, donor darah dan donor plasma konvalesen. Terima kasih Bu Rektor, Pak Ketua Senat. Ini duet yang selalu hadir ya, Pak Kadinkes, teman-teman dari kepolisian ya. Pak Ketua Senat, saya ini Ketua Senat FK, ini beliau walaupun akan main tenis, masih sempat juga mensupport. Jadi begitu besar perhatian beliau kepada institusi kita yang kita cintai ini. Ini juga pada waktu itu anggota kepolisian juga banyak melakukan donor, langsung dicek oleh Bapak Kapolda. Jadi terima kasih Pak Kabidokes supportnya. Kemudian ini webinar yang tidak disangka-sangka nih, ya. Vaksinasi COVID-19 pada lansia, itu pesertanya 2.000. Mana Dr. Suko? Terima kasih Dr. Suko ya. Dan kawan-kawan yang sudah menyiapkan ya dari tim dari geriatri, ini mendapatkan aplaus yang luar biasa, 2.000 peserta. Saya tidak pernah menolak, mau bikin apapun, go ahead gitu ya. Karena ini semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian sinergitas akademisi, TNI, birokrasi, dan profesi dengan Bapak Panglima Kodam Sunan Dayana. Ini terima kasih juga Pak Kakesdam ya,
tanpa audiensi, hanya lihat WA, beliau berkenan hadir, ini luar biasa nih. Saya salut sama Pak Kesdam ini yang bisa membantu kami ya. Yang rencananya beliau akan berangkat ke Sumbawa ya Pak? Sumba akhirnya mau minum, akhirnya ke sini dulu. Nah, terima kasih nih pada Kodam 9 Udayana. Bahwa semua kegiatan kita, kolaborasi itu merupakan kegiatan yang sangat penting untuk kebersamaan. Ini adalah webinar nasional vaksinasi COVID-19 akhir dari pandemi kah? Dengan menghadirkan keynote speaker Bapak Wamenkes. Syukur kehadiran Pak Wamenkes memberikan berkah kepada kita semua pada Universitas Udayana. Kita mendapat bantuan vaksinasi vaksin ya 2.500 dosis di awal, dan Pak Ketua Harian Satgas Covid Provinsi Bali menyatakan bahwa siap akan memasok vaksin lagi untuk Universitas Udayana, untuk seluruh sivitas akademika termasuk masyarakat Badung Selatan. Nah, ini saya juga diminta bicara di seminar nasional pramuka. Kebetulan laporan Bu Rektor, Pak Ketua Senat, saya kepala ini SPI di sana, di Wardir Daerah. Dulu sempat menjadi andalan, kemudian sekarang dirotasi menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal Korda Bali. Ya, saya diminta berbicara juga di sana, terutama bagaimana menerapkan nilai-nilai kepramukaan dalam era pandemi COVID-19 ini. Yang tentunya dengan spirit Lord Baden-Powell. Mudah-mudahan nanti pramuka kita juga punya pramuka di FK, Bu. Kita punya Saka Bakti Usada, ini mudah-mudahan bisa bangkit kembali ya, dengan Pak Kertoduano dan Adi Wirawan sebagai moncernya, sana moncongnya. Nah, ini adalah kegiatan terakhir kami, sinergitas FK UNUD dan Masjid UNUD dan pemerintah Provinsi Bali dalam pelayanan vaksinasi COVID-19. Ya, kita membentuk pos pelayanan COVID, vaksinasi COVID. Ini artisnya ini Pak Ketua Senat ini. Beliau contoh pertama, kalau Pak Ketua Senat aman divaksin, berarti anggota Senat lain pasti aman divaksin. Makasih Pak Ketua Senat sudah hadir. Ini Pak Ketua Harian Satgas, Pak Sekda. Nah, ini guru-guru kami, ya senior kami pun datang untuk divaksin. Jadi memang bahwa ini adalah kebutuhan kita bersama. Bu Rektor luar biasa supportnya. Saya itu sampai kalah sama Bu Rektor, pokoknya jam 8 Pak Dekan harus sudah di rumah sakit UNUD gitu. Bu, jam kudut yang bangun Bu. Pokoknya jam 8 harus sudah di sana. Ya, tuh. Udah perintah, tidak berani saya. Jadi beliau memang hadir tepat waktu. Nah, terima kasih Bu Rektor, Pak Ketua Harian Satgas. Terima kasih sekali nih Pak Ketua Harian Satgas Provinsi karena akan membantu suplai vaksin. Jadi semua, jadi ada yang belum divaksin nanti teman-teman harus segera divaksin. Tapi kalau yang nakes saya kira sudah semua, tinggal pegawai yang belumnya. Nah, Bapak Ibu, kami tidak hanya berkiprah di kegiatan yang sifatnya pengabdian masyarakat. Ini adalah beberapa hasil yang capaian kami ya. Di tahun 2020 ada 115 proposal penelitian, kemudian ada 54 proposal pengabdian, buku karya dosen ada 16, haki ada 80, publikasi internasional 260. Tepuk tangan untuk kita semua nih. Ini lumayan besar nih kontribusi kita buat universitasnya 260, jadi tidak main-main ini. Kemudian produk inovasi ada 3, produk industri ada 2. Kemudian kenaikan jabatan, ya 12 asisten ahli, lektor 41, 3 kepala, 7 guru besar. Yang dalam proses sekarang ada 4 asisten ahli, 10 lektor, 6 lektor kepala, 8 guru besar. Sebenarnya kami ingin sebelum berakhir masa jabatan kita sudah bisa menghasilkan 15 guru besar di masa periode kami. Saya berterima kasih kepada Ibu Rektor dan Pak Ketua Senat yang sudah memfasilitasi kenaikan jabatan para staf dosen kami. Inilah publikasi terkait COVID. Ini baru ngomong COVID aja ini. Dan publikasinya tidak main-main ini. Publikasinya internasional semua. Jadi saya berterima kasih sekali kepada seluruh dosen, walaupun situasi kita di era pandemi, karya tulis Bapak Ibu masih sangat produktif. Ini yang hanya kaitannya dengan COVID. Belum lagi yang non-COVID masih banyak, Pak Ibu. Sekalian saya hanya kasih contoh-contoh saja. Nah ini original artikelnya ya. Jadi bukan ini hanya 3 aja saya cari biar tidak penuh nanti presentasi saya, biar tidak bosankan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, matur suksema atas segala kontribusi Bapak Ibu. Kami berempat tidak ada artinya di sini kalau tanpa dukungan seluruh koordinator program studi, ketua departemen, guru besar, senior dosen, pegawai, dan mahasiswa.
di ulang tahun BKFK yang ke-59, sekali lagi matur suksma atas segala kontribusi Bapak Ibu sekalian untuk kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tiang sinap dengan Parama Santi, Om Santi, Santi Sandio.